Saya Satriawati, perempuan 39 tahun, ASN, warga negara Indonesia, suku Sasak, tinggal di Lombok Barat. Saya dihadapkan di pengadilan atas perbuatan saya yang tidak pernah saya lakukan. Rasanya menyakitkan dan semakin menambah kekecewaan saya terhadap penegak hukum. Sedari awal di kepolisian Polres Lombok Barat, saya sudah panjang lebar menjelaskan, fakta sudah diuraikan, bukti pun sudah diterangkan. Kami juga telah dipertemukan dengan pelapor. Tidak ada kejahatan yang saya lakukan. Justru pelapor tidak mampu membuktikan dan memutarbalikkan fakta. Apalah daya, polisi dan jaksa bersikukuh menaikkan kasus hingga saya harus duduk di depan hakim. Saya didakwa melakukan sumpah palsu dan memberikan keterangan palsu terhadap sertifikat tanah yang saya ubah di BPN Lombok Barat. Bule Jerman yang melaporkan menyatakan saya telah membuat perikatan perjanjian jual beli atas tanah itu. Hakim PN Mataram telah membuat saya Hakim PN Mataram telah memvonis saya 1 tahun 6 bulan penjara dan sekarang sedang dalam tahap banding. Saya kembali menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Jaksa pun tidak menunjukkan bukti yang terang terhadap perbuatan yang dituduhkan. Saya mencoba bertahan, berharap pada upaya eksepsi terhadap dakwaan, walaupun ditolak oleh hakim. Saya harus berjuang pada proses selanjutnya. Pembuktian, tidak ada fakta yang jelas bahwa saya pelakunya. Sidang seperti akrobat. Saya kembali kecewa, bertubi-tubi, setelah merasakan hakim pengadilan Mataram cenderung menyudutkan saya dengan kalimat yang menambah sakit, "Kamu berbohong." Ditambahkan ceramah yang seolah-olah saya menyembunyikan sesuatu dan mengarahkan sayalah pelakunya. Ini tidak adil. Saya pun tersudut, takut saya tidak akan mendapatkan keadilan. Saya berharap pada keberpihakan Tuhan, alam semesta untuk menggerakkan hati dan pikiran manusia. Saya tidak akan berhenti berjuang. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk saya. Keadilan untuk perempuan yang tertindas oleh hukum. Luka saya semakin dalam. Teringat kembali almarhum suami saya dan anak saya. Sungguh tega pelapor dan penegak hukum mengirim saya ke dalam permainan yang tidak saya pahami. Berkali-kali dan miris, penegak hukum seolah-olah memihak pada warga negara lain ketimbang saya, warga negara Indonesia, orang Lombok, suku Sasak. Terima kasih. Inilah sedikit kronologi yang saya berikan. Yang statusnya sekarang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram 1,6 tahun. Padahal jelas ia memang merasa kehilangan sertifikatnya. Terakhir, upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Kini,
ia tengah menanti hasil putusan akhir upaya kasasi di Mahkamah Agung. Catatan hitam dalam proses peradilan kasus Ibu Satriawati yaitu, pertama, proses di kepolisian dan kejaksaan memaksakan kasus tersebut naik pada proses penyidikan. Karena tidak ada perbuatan pidana, harusnya polisi dan jaksa jeli dalam melihat fakta hukum sebelum semua orang diproses lebih lanjut. Secara KUHP, orang yang ditetapkan tersangka adalah orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Polisi dan jaksa menggunakan keterangan saksi dan keterangan pelapor, namun tidak pernah dibuktikan secara forensik isi dari akta notaris perjanjian jual beli PJB sebagai pokok pangkal persoalan. Ibu Satriawati dianggap telah menjual tanahnya berdasarkan PJB tersebut. Namun Ibu Satriawati berkeyakinan tidak pernah menjual, sehingga secara forensik seharusnya dibuktikan keaslian PJB. Yang perlu direnungkan juga bahwa PJB adalah sebuah perikatan perjanjian, sedangkan jual beli sah memiliki kekuatan ketika telah ada akta jual beli EJB. Sehingga polisi dan jaksa telah gagal paham kedudukan PJB dan EJB, yang itu menyangkut nasib seseorang. Selain itu, penekanan pada soal pembayaran yang juga menjadi kunci, tidak mampu ditelusuri oleh penyidik, yang harusnya ada fakta yang terang tentang bukti pembayaran. Pelapor maupun penyidik tidak memiliki bukti. Fakta utama itulah yang menjadi misteri, belum mampu dihadirkan alat bukti. Justru alat bukti putusan pengadilan perdata digunakan sebagai alat bukti yang belum membuktikan keaslian PJB. Putusan pengadilan perdata hanya mengatakan sah, namun keasliannya belum dibuktikan. Karena sebuah surat akta sah, karena dibuat oleh pejabat berwenang notaris, namun terakit keaslian. Haruslah dibuktikan, apakah benar Ibu Satriawati yang membuat PJB itu, dan bagaimana proses pembuatannya. Saksi notaris maupun saksi lainnya belum memiliki keterangan yang jelas bahwa benar-benar ada Ibu Satriawati hadir membuat akta PJB. Ada kesesuaian yang mengarahkan pada perbuatan pidana, sehingga polisi dan jaksa telah keliru mengarahkan pada proses penyidikan dan menaikkan kasus hingga tahap kedua P21. Kedua, catatan hitam dalam proses peradilan di PN Mataram yaitu, hakim tidak menggunakan sikap adil dari proses sidang, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum secara utuh, nuansa intimidatif, dan pernyataan pandangan mengandung stereotip gender terhadap Ibu Satriawati. Misalnya kalimat seolah menuduh berbohong dan merendahkan menyalahkan Ibu Satriawati terkait status perkawinannya. Seharusnya hakim tidak menyinggung kehidupan pribadi dan merendahkan perempuan. Hal itu jelas melanggar kehakiman dan perma tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan hukum. Selain itu, hakim yang menyidangkan perkara perdata dan perkara pidana adalah orang yang sama, dan proses sidang dilaksanakan secara maraton 2 kali dalam seminggu. Putusan pun telah diumumkan kapan akan dibacakan seminggu sebelumnya, seolah tidak mempertimbangkan duplik yang akan diajukan. Dan seolah putusan itu sudah diputuskan sebelum pembelaan terdakwa. Hakim seharusnya serius mau menggali kebenaran, karena ia adalah wakil Tuhan. Menyangkut nasib dan masa depan orang, sangat tidak adil orang yang tidak bersalah harus menghadapi proses hukum, apalagi harus diputus bersalah.